يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita berada di waktu terakhir bulan Ramadan, yang ini adalah waktu puncak dari bulan Ramadan. Banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih ijtihad, bersungguh-sungguh memanfaatkan akhir bulan Ramadan dengan ibadah dan amal soleh. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa syadda mi'zarahu, dan mengencangkan sarungnya. Maka para ulama menyebutkan kata-kata kiasan di atas dengan beberapa penafsiran, bahwasannya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya. Dengan apa? Menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir dan doa. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak menghidupkan malamnya dengan ibadah, tidak menggunakan malamnya dengan amal ketaatan, itu adalah malam yang mati. Itu adalah malam yang tidak ada berkahnya. Barang siapa yang ingin menjadi malam-malam yang hidup, hendaklah hidup dengan ibadah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syadda mi'zarahu, mengencangkan tali sarungnya. Ini adalah kinayah dalam berijtihad, bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Dan sebagian mengatakan ini adalah kinayah menjauhi istri, menjauhi nafsu, dan malam itu adalah malam yang dikhususkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menghidupkan malamnya itu mengisyaratkan bahwasannya Rasulullah menghidupkan seluruh malamnya, tidak hanya sebagian, yang mana selain Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan untuk menghidupkan sebagian malamnya, sepertiganya, setengahnya, lebih dari itu atau kurang dari itu, seperti yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Muzammil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Ini menjadi kewajiban dan keharusan bagi para keluarga untuk menjadikan keluarganya termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan pada malam itu. Karena malam itu adalah malam yang berkah, dan kita diperintahkan untuk membimbing keluarga mendapatkan seluruh kebaikan yang kita dapatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah. Kemudian yang kedua, Allah jadikan 10 hari terakhir ini malam-malam Lailatul Qadar, yang itu adalah malam terbaik sepanjang tahun. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, taharrau lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wa idza kana al-amru hakadha fayambaghi
ayyataharrahal mu'min fil ashril awakhir jami'ihi. Apabila keutamaan bulan Ramadan seperti ini, keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ada malam Lailatul Qadar, dan Rasul memerintahkan agar kita mencari malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, tidak hanya pada ganjil-ganjilnya saja. Maka ini sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk berusaha mencari pada 10 hari terakhir bulan Ramadan seluruhnya, bukan hanya pada ganjil-ganjilnya saja. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang berkah. Kemudian pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, malamnya ini adalah malam yang paling utama digunakan untuk beribadah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang kita baca, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Mundiri, inna hadza syahr qad hadarakum, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir di hadapanmu, wa fihi lailah khairum min alfi syahr, dan di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrimaha faqad hurrimal khair kullah, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan, berarti dia tidak akan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Wala yuhram khairaha illal mahrum, dan tidak ada orang yang tidak bisa mendapatkan atau terhalangi mendapatkan malam Lailatul Qadar kecuali mahrum, orang yang selalu terhalang dari kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, inilah malam-malam yang penuh berkah yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh berkah. Inna kunna mungzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam itulah seluruh perkara dijelaskan dengan hikmah. Amram min indina, perkara dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para rasul. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, maka Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan seluruh kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba itu hanya dengan 2 perkara seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Apa itu? Yang pertama, diturunkan Al-Quran. Yang kedua, diutus para rasul. Maka kebaikan apapun yang didapatkan oleh seorang hamba hanya didapatkan dengan 2 perkara. Kita membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, dan kita mencari petunjuk dari petunjuk para rasul. Kemudian pada malam inilah para malaikat turun, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka Rasulullah SAW berkata, innal malaika tangzil tilkal laila aktsar fil ard min adadil hasa, sesungguhnya malaikat pada malam itu turun ke bumi jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Busiri. Maka Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ayyaksur tanazzulul malaikah fi hadhil lailah likasrati barakatiha, malaikat turun pada malam itu ke muka bumi karena banyaknya berkah di muka bumi. Kemudian pada malam itulah Allah berikan keselamatan, Allah berikan keberkahan sampai terbit fajar. Allah berkata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka Asy-Syaukani rahimahullah, beliau berkata, ma hiya illa salamah wa khair kulluha,
ya tidaklah malam itu kecuali keselamatan dan kebaikan seluruhnya. La syarra fiha, tidak ada kejelekan sama sekali. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh urusan penuh dengan hikmah yang Allah sebutkan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan seluruh urusan yang penuh hikmah. Maka Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas, ai fi lailatul qadr yufsal minal lauhil mahfud ilal katabah amrus sanah. Pada malam Lailatul Qadar itulah apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfud dijelaskan kepada para malaikat yang menulis untuk sepanjang tahun ke depan. Wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzaq, dan apa yang akan diberikan kepada manusia berupa ajal-ajalnya dan rizki-rizkinya. Wa ma yakunu fiha ila akhiriha, dan apa yang akan terjadi sampai akhirnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada malam inilah barang siapa yang menghidupkan malamnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyam, dalam lafaz qiyam Ramadan, tapi di sini disebutkan qiyam Lailatul Qadar, dengan penuh iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan makna imanan itu adalah tasdiqon biwa'dillah bisawab alaih. Makna iman di sini adalah membenarkan janji Allah yang akan memberikan pahala kepada hambanya. Wahtisaban, dan makna ikhtisaban adalah tolaban lil ajr la liqasdin akhar min riya au nahwi, yaitu hanya berharap pahala dari Allah, bukan karena maksud lain, mungkin riya atau yang lainnya. Kemudian yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk iktikaf, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf 10 hari pertama, kemudian iktikaf 10 hari kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan bahwasannya malam Lailatul Qadar yang akan didapatkan oleh kaum muslimin itu pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan wa qad ajma'al muslimun ala anna al-i'tikaf muta'akkad fil ashril awakhir min Ramadan. Kaum muslimin telah ijma' bahwasannya i'tikaf itu adalah perkara yang sangat ditekankan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelahnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Dan iktikaf ini adalah uzlah, mengasingkan diri dalam waktu yang sangat terbatas dari kehidupan dunia dan mengkhususkan waktu itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam tidaklah mensyariatkan ruhbaniyah al-ubad yang hidupnya hanya untuk beribadah saja, tidak menyibukkan diri untuk mencari rezeki, untuk menikah dan perkara-perkara yang lain. Ini terlarang dalam agama Islam apabila dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keutamaan tempat atau keutamaan waktu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di antara rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad dan memerintahkan kita untuk berijtihad pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, di antara rahasianya adalah apa? Agar kita menjadikan seluruh amalan-amalan kita selama bulan Ramadan itu ditutup dengan kebaikan,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak itu dilihat dari khitamnya, ya dilihat dari penutupnya. Kemudian yang terakhir, bahwasannya pada malam-malam ini kita disyariatkan untuk memperbanyak doa, dan itu adalah waktu yang mustajab. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apabila aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, doa apa yang bisa saya baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Ini adalah sebaik-baik doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Anda ingin berdoa dengan doa lain yang terpisah dari lafaz doa tersebut, silahkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka Ibnu Bassam rahimahullah, beliau menyebutkan doa yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana itu adalah orang yang paling dicintai, orang yang menunjukkan jalan yang paling baik, paling memberi nasihat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan doa yang terbaik untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka menunjukkan bahwasannya doa ini memiliki sebuah kekhususan. Apa itu kekhususannya? Kekhususannya adalah dikabulkan doa tersebut. Maka doa yang disebutkan dalam hadis Aisyah itu adalah permintaan terbaik yang dibaca dan diminta oleh seorang hamba pada malam Lailatul Qadar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ulama-ulama salaf terdahulu sangat memuliakan dan sangat mengagungkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Abi Utsman rahimahullah, beliau menyebutkan mereka dulu ulama salaf yu'adzibuna salasa asyarat, mereka sangat memuliakan 10 hari yang terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Apa itu? Al-ashrul awal minal Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram, dan asyru al-awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal asyrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan wawasan baru kepada kita. Seseorang yang ingin memanfaatkan malam-malam tersebut untuk sholat lebih dari 11 rakaat, beliau mengatakan, wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi adadun muaqqat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqas minhu faqad akhta. Barang siapa yang menyangka bahwasanya qiyam Ramadan itu ada batas rakaat tertentu dari Nabi yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, maka dia telah salah pemahamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa in khifta subha fa autir biwahidah. Kalau engkau takut subuh,
maka witirlah 1 rakaat. Zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang boleh sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai kapan? Sampai subuh. Maka tidak ada batasan tertentu dalam hal ini, dan kita harus berlapang dada. Barang siapa yang ingin sholat taraweh 11 rakaat silahkan, mau 23 rakaat silahkan, mau lebih dari itu silahkan. Bahkan di Madinah dilaksanakan sholat taraweh itu 30 atau 40 rakaat. Kemudian Imam Malik menyebutkan tentang sholat taraweh yang puluhan rakaat ini, dia mengatakan sesungguhnya ini sudah dilakukan oleh Ahlul Madinah ratusan tahun. Itu terjadi di zaman itu, dan tidak ada di zaman itu ulama-ulama Madinah yang mengingkarinya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh sebab itu Sa'id bin Jubair disebutkan dalam riwayat Ibnu Iyas, dia mengimami kami bulan Ramadan, maka beliau sholat mengimami kami 20 hari, 20 malam, sitta tarwihat, 6 kali istirahat. Apabila sudah masuk 10 hari terakhir dan dia iktikaf di masjid, maka beliau sholat mengimami kami 7 kali istirahat. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar dan Sa'id bin Abil Hasan dan Imran al-Abdi, mereka semua sholat 5 kali istirahat. Apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka mereka menambah 1 kali istirahat. 1 kali istirahat berarti 2 rakaat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan sebagai penutup, marilah kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Raghima anfumriin." Celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, suman salakha, kemudian berlalu, qabla ayyughfar lahu, sebelum dia diampuni. Inilah tadi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan bulan Ramadan, sungguh dia adalah orang yang terhalang dari segala kebaikan. Ala sallu ibadallah ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah, fa innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina subulas salam wa jannibna dhunuba wal atham. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufakum sawa tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.